Ingin suasana yang kita bikin lebih enak, lebih semangat, dan lebih meriah kalau bisa ya. Makanya saya lebih senang kita saya ke depan lebih dekat dengan kalian, kalau perlu jalan-jalan begini. Oke. Sebenarnya materi tadi motivasinya sudah diborong sama Pak Ustadz Ridwan sama Bu Imas tadi. Jadi saya dikasih saya ini sampai berapa menit ini Pak ini? 6 menit, masih 1 jam ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau pemberi motivasi itu nggak suka dengan suasana formal ya. Suasananya harus informal, artinya nggak pegang begitu loh ya. Jadi saya lebih ingin suasana yang kita bikin lebih enak, lebih semangat, dan lebih meriah kalau bisa ya. Makanya saya lebih senang kita saya di depan lebih dekat dengan kalian, kalau perlu jalan-jalan begini. Oke. Semangat pagi, jangan bilang ini menjadi apa? Semangat pagi. Oke. Semangat pagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatihil hamdi wa fatihil lima sabah nasyid fatihil haqi wa la ilaha shollikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Oke. Sebenarnya materi tadi motivasinya sudah diborong sama Pak Ustadz Ridwan sama Bu Imas tadi. Jadi saya dikasih saya dikit. Ini sampai berapa menit ini Pak ini? 6 menit, masih 1 jam ya? Oke. Ini rangkaian roadshow saya ya, kasih motivasi. Saya juga biasanya kasih motivasi kemarin itu di Darul Fikri. Darul Fikri Pak ya? Di Darul Fikri yang putra maupun yang putri. Sekarang gilirannya untuk yang di Darul Fatah. Mirip namanya ya? Oh, Al-Fatah. Darul Al-Fatah Pak ya? Pakai Al ya? SMA Al-Fatah gitu. Maaf. Karena begini, sebenarnya senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan murid-murid saya, yang terutama yang tahun kemarin itu yang kelas 11. Ya, berapa orang di sini? 1, 2, masih wajah-wajahnya yang saya ngajar di kelas. Saya kan ngajar di kelas di mata pelajaran sejarah, geografi sama sosiologi. Jadi karena tahun ini kebetulan memang mata pelajaran itu tidak diujikan, diteskan di apa namanya Pak Dedi? Sekarang ini SNBT. Bener kan tadi namanya berubah-ubah yang susah kan dihafal. Ya setiap tahun berubah-ubah gitu. Oke. Tak kenal maka tak silaturahmi, bener ya? Oh, coba tak kenal maka tak silaturahmi. Tak kenal maka tak sayang kan nanti piye? Oke ya. Mungkin sebagian dari siswi saya atau santriwati tahun kemarin yang saya ajar mungkin sudah kenal, ya. Hampir ada yang santri yang laki-laki sudah kenal dengan saya. Belum ya? Tapi tahun kemarin ada yang ikut kok, kelas 11. Nah, siapa kira-kira? Oke. Perkenalkan dulu, nama saya Bapak Haris Darmaji. Saya staf pengajar di SSJ Bunduran, juga di SSJ Sidoarjo dari tahun 2012 sampai sekarang. Sudah berapa tahun? 11 tahun ya. Itu saya mengajar biasanya di SD, SMP, SMA, IPS. Kalau di mata pelajaran SMA saya ngajar sosiologi, sejarah, geografi. Ya, jadi sayangnya nggak bisa ketemu dengan kalian untuk mengajar di tahun ini ya. Di samping mengajar, saya juga
jadi YouTuber. YouTuber ya. Saya juga membuat konten kreator di YouTube sudah 36 channel, 36 video buat saya. 36 video, channelnya namanya sama dengan saya. Ya, termasuk saya bikin konten sekarang ini. Nah, saya masukkan untuk SMA Al-Fatah masuk di konten saya di video channel saya. Oke, tepuk tangan kita semua. Dan saya melihat pancaran mata kalian yang masih penuh semangat, yang optimis untuk bisa meraih di SNBT. Nah, ini di sini sekarang saya bagi-bagi pengalaman, ya, sharing pengalaman saya. Jadi saya dulu ada lulusan Universitas Brawijaya. Ada yang pingin ke Unipro. Alhamdulillah, jadi satu alma mater dengan saya ya. Keren. Ambil apa di Brawijaya? Kimia. Oke. Saya dulu kenapa kok memilih di kampus Brawijaya? Karena tempatnya itu dingin, karena kotanya dingin, ya. Kota Malang tempatnya dingin, terkadang ada buayan hawa dingin yang bikin kita malas untuk kuliah. Terus tadi terbawa oleh guling dan bantal, kan hawanya sejuk enak, nggak ada nyamuk, nggak kasih badai. Sumur panas pasti pakai kipas, nyamuknya tuh nggak ada satu semalam bisa jadi donor darah kita. Itu Malang. Oke, siapa lagi yang keterima di Brawijaya? Satu. Yang lain kampus? Unesa. Siapa Unesa? Mana Unesa? Saya ingin berdoa dan sujud bangga dan bahagia buat kalian. Setidaknya sudah dimulai sekarang ini. Bagi yang lolos adalah membuat orang tua menjadi bahagia, membanggakan buat orang tua. Tinggal giliran yang lain lewat jalur SNBT. Oke ya. Oke, sedikit cerita. Ada beberapa cerita sebenarnya yang saya sampaikan. Begini, saya saat tahun 92 ya, 90 saya lulus tahun 91, saya mencoba tes di Brawijaya. Saya ngambilnya itu terlalu, ya saya dulu kan nggak pernah ikut LBB, nggak punya kakak yang kuliah, orang tua saya backgroundnya militer, nggak ngerti dunia pendidikan, kuliah itu bagaimana, cuma cari-cari tahu. Yang penting kuliah. Tanya kuliah di mana, Nis? Kuliah di Malang, masih ngadem. Surabaya, Surabaya panas macet. Sungguh panas macet. Betul nggak saya ngomong? Maka saya kepingin di Surabaya kuliah. Maka saya mimpi, ya Allah, semoga saya dapat istri dari kota Malang. Lalu capek, Allah mengabulkan. Terus lah, saat saya mimpi kemudian tes di Brawijaya, tanpa LBB, tanpa pengetahuan tentang kuliah apapun, saya mencoba. Ya, alhamdulillah gagal. Ya alhamdulillah syukur, berhasil. Gagal itu harus disyukuri, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Saya betul-betul meyakini itu semua. Saya sudah usia setengah abad, jadi betul-betul meyakini bahwa betul sekali bahwa terkadang memang kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ada hikmah di balik itu. Nah, ya, kata-kata sini saya jadikan konten ya, di channel saya, bahwa terkadang kita harus bersabar. Ada di balik sebuah kegagalan itu, kita pelajari dulu nanti di belakang ada hikmah apa yang terbesar. Oke. Terus kemudian saya mencoba tahun kedua, tahun pertama saya kuliah di swasta. Jadi saya tahu betul perbedaan antara kuliah swasta dan kuliah negeri. Nah, saya tanya sekarang, apa motivasi bagi kalian? Kenapa kok ingin mengejar PTN? Ayo, kan swasta kan bisa.
Murah, oke, saya setuju. Zaman saya apalagi murah banget gitu ya. Oke, ya. Karena dulu PTN itu kampus negeri itu dulu belum kategori perusahaan, masih di bawah penguasaan pemerintah sepenuhnya pembiayaannya. Oke, murah, apalagi? Gengsi, betul, setuju sekali. Saya pernah merasakan itu ya, keterima di Brawijaya, Pak. Pulang dari Brawijaya naik kereta api, alma mater tak pakai gitu. Sampai saya bawa tidur ya, sangat senangnya itu. Saat penerimaan di rektorat, di lapangan rektorat Brawijaya itu, tak tepuk pipi saya. Aku ki mimpi orang sih, tak jubiti tangan saya. Aku ki mimpi orang. Karena saking bagi saya itu kayak mustahil gitu ya. Kayak memang itu mimpi betul ya. Karena bayangkan saya nanti ceritakan ya momen itu kenapa saya merasa ketika mimpi keterima di Brawijaya. Oke, kedua, ketika tadi yang murah, bergengsi, apalagi? Ya, kenapa? Kenapa mau pilih PTN? Bagus, betul. Saya merasakan sendiri, rata-rata PTN itu kampusnya besar. Berapa di Brawijaya sampai lantai 8. Kita mau naik tangga, dan tangga biasa, PP, ngos-ngosan, langsung lapar itu mas. Ya, oke, kampusnya bagus, fasilitasnya, saya setuju itu. Saya bisa bandingkan antara swasta dan negeri. Ada beberapa swasta yang bagus memang. Ya, kalau di Malang itu kayak Universitas Muhammad, ya bagus. Di Surabaya juga ada ya. Cuma seiring dengan kampus yang bagus, seiring juga dengan biayanya mahal kalau di swasta. Apalagi? Yuk, come on. Apalagi ya? Kenapa kau pilih beda? Ini masuk mana sih? Poltekkes, oh iya. Ini masuk mana? Masuk ke Kaula. Ada yang ingin masuk Kaula nggak? Tutup buku, buka teror. Ayo. Jawab aja. Jangan pikir begitu. Pak, tanggungnya enak Pak, jawabnya susah ini Pak, menafkahi. Nikah itu kan tidak wajib. Menafkahi Pak, wajib. Kita bilang nikah itu wajib. Oke, siapa yang ingin tutup buku buka teror, langsung dosa kau Pak. Jangan, tuh aja. Ya, sudah tak kasih tips ya, yang pada saat lewati. Boleh, boleh yang langsung KUA, tapi yang tipsnya itu pemenuhi syarat itu SGM, bukan sebelum meri, soleh, ganteng, mapan. Nek ono aja tunda ya, apa-apa. Ono kok kira-kira soleh, waktu jenenge soleh. Kita mapan dulu aja. Soleh, ganteng, mapan. Soleh, ganteng anak gubernur, anak bupati. Nikahnya kemudian sudah sambil nikah. Oke, enggak ya. Tetap usahakan kejar dulu impian, kejar dulu cita. Coba, ayo. Ada yang ingin mau jurusan kawat? Jangan coba-coba ya. Zaman saya ini biaya hidup mahal loh. Jadi betul-betul persiapkan dari kata Pak Ridwan bahwa harus persiapan mental dan persiapan finansial. Oke. Apalagi selain itu, bergengsi, fasilitas kampus yang bagus, membanggakan orang tua, apalagi kualitas. Link, ingat ya, link, networking. Negeri itu dibangun sudah puluhan tahun. Otomatis dia banyak lulusannya, alumninya sudah di posisi pemerintah atau posisi swasta atau yang punya pekerjaan sudah mapan, sehingga kita yang juniornya ini lebih kemudian bisa memanfaatkan namanya networking. Contoh, saya punya kakak kelas dan angkatan saya banyak yang di Bappenas. Tahu Bappenas ya? Ya itu Bappenas, di Kementerian Keuangan, beberapa kementerian. Akhirnya banyak junior yang diangkat di sana. Karena ternyata di beberapa selain pemerintah juga ada pertarungan di situ. Pengaruh ya. Beberapa kampus antara UGM sama Brawijaya, UNER dalam sebuah jabatan tertentu. Ya.
Oke. Udah lagi selain itu. Kalau nggak ada motivasi ke negeri, wis di rumah lebih santai, tidur, pikirannya kan musida aja, jadi nggak apa-apa. Kalau nggak, harus jadi pejuang yang luar biasa. Pejuang SLBT itu nggak main-main. Kalau kamu setengah-setengah, saya jamin susah bisa bagus ya. Oke, ada ya? Apalagi selain ke itu tadi? Ayo murid saya tahun kemarin kasihkan bacanya ya. Kenapa kok punya ambisi masuk ke PTN? Ayo, come on girls. Ayo. Apa? Oh, lebih terpandang. Yang jelas memang lebih bangga ya. Kita menyebut lulusan mana Pak? Ini bro. Wah, keren. Lulusan mana Pak? Nggak jadi itu sangat menghina swasta enggak ya? Oke. Sekarang ini cerita pengalaman saya. Waktu kemudian saya gagal yang pertama itu tanpa persiapan yang matang. Ingat, perencanaan persiapan yang bagus itu sama dengan 50% keberhasilan. Ini saya buktikan betul nanti tahun kedua buat saya. Ya, saya dulu tahun pertama gagal, kemudian saya kuliah di swasta di UGM. Kok swasta ada UGM Pak? Universitas Gadjayana Malang. Nah, itu maksudnya. Di daerah Dinoyo, saya ngambil sastra Inggris. Bisa model sastra Inggris, sastranya. Selama kemudian saya bertahan selama 4 semester, kemudian saya keluar karena memang membagi waktu dan bagi biaya di 2 kuliah kan berat, di 2 kampus. Nah itu kemudian tapi hikmahnya, nah ini ada hikmah di balik setiap kegagalan. Saya begitu tahun pertama itu gagal, saya kemudian di kampus swasta itu saya bertemu dengan seorang teman yang itu lulusan dari Gontor, ya, seorang santriawan Gontor yang juga seorang Inggris, hafal Quran. Kemudian saat itu saya merasa agama saya pas-pasan, ya ngajinya pas-pasan, pokoknya istilahnya ilmu agama pas-pasan. Ternyata dari situ kemudian saya belajar banyak tentang agama kepada teman saya dari Gontor. Setahun persiapan mental agama saya persiapkan betul. Karena memang tadi ya berteman dengan teman yang seorang ustaz. Teman itu berpengaruh. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, barang siapa yang berteman dengan minyak wangi tercium bau wangi. Barang siapa yang bergaul dengan tukang sampah atau pengais sampah, maka jadi ikut bau sampah. Oke, ayo Mas ya tadi mau ambil apa? Sampean, tahu ah? Oh, cocok ganteng nggak apa wes? Langsung masuk bungkus. Apa Pak? Itu total pop es Pak. Bisnis. Oke ya? Yora, memang makanya biaya itu Pak tangga keluarga itu memang harta tidak persiapan finansial, kalau enggak itu bisa keturunan tutup pokes loh antara untuk bisa pasar. Oke, ya. Terus tahun pertama itu belajar agama dari seorang teman yang lulusan Gontor, seperti agama, kemudian di situ saya membaik diri saya dengan agama. Nah, saya saat mengikuti tes yang di Brawijaya tahun yang kedua, itu pun nggak sengaja. Saya merasa sudah mantap di kuliah di swasta, di sastra Inggris. Nah, saya santai-santai, tiba-tiba teman saya satu kamar ngomong, ikut saya kemana? Setelah ikut ayo tambah lagu. Ternyata saya diajak dia daftar SNPT, dulu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Loh, dicari ini. Awalnya itu gak berminat karena merasa saya sudah absorb banyak biaya dari orang tua. Oke lah, akhirnya saya telepon ke ibu saya, tiba-tiba ada perasaan bikin nyoba. Nah ini awalnya ya.
Kemarin memang kalau sudah memang takdirnya Allah menginginkan kita di sesuatu itu, pasti ada jalan. Gitu ya. Makanya kalian jangan pernah pesimis. Yang penting niatkan aja, mau aja tentang apa yang kamu inginkan. Teknik afirmasi mengatakan hukum tarik menarik adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, maka alam semesta akan mewujudkan. Tuhan tergantung prasangka hambanya. Nah, kamu yakin bahwa saya tembus di Unibro, tembus di UNER, tembus di UNESA, dan tembus di kampus negeri, saya pasti bisa, maka Allah tergantung prasangka hambanya. Nah, dulu-dulu wis lemes, wah abot Pak ya, saingannya kayak Pak, waduh, oh pergi Pak lah. Akhirnya Allah juga tergantung prasangkamu. Akhirnya Allah juga lemes, habis gitu. Ya terserah kamu, gitu ya. Manjada, barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan sukses. Nah, begitu kemudian saya telepon ke orang tuaku, saya mau ikut tes. Bu, saya sudah merasa kok punya feeling keterima anaknya, maka sudah menyiapkan biayanya. Kemudian, nah proses itu dari saya daftar itu 3 bulan. Kembali lagi, saya tidak pernah saat itu tidak pernah ikut LBB, tidak pernah ikut LBB, tidak ada yang mengajari, tidak ada tentor guru yang mengajari saya hanya belajar otodidak. Saya hanya modalkan buku-buku dari dari LBB teman saya yang tahun kemarin ya, tahunnya sebelumnya yang itu sukses. Saya pelajari, saya fotokopi, saya pelajari, saya bedah bisa-bisa. Betul ada kunci jawabannya. Hanya modal itu sudah. Ya modal itu 3 bulan itu betul-betul saya kerja keras belajar. Jadi pagi, siang, malam belajar selama 3 bulan. Istirahatnya hanya istirahat tidur ya, kemudian sholat, mandi, makan sebagai selebihnya saya kemudian belajar dengan keras. Kemudian saya sholat tahajud, sholat duha, kemudian ini apa namanya puasa Senin Kamis, bahkan puasa Nabi Daud itu juga berpengaruh. Bahkan saya menganjurkan buat kalian ada namanya fasilitas dari agama yang itu adalah perlu kita manfaatkan, yaitu namanya nadar. Tahu nadar? Pernah mencoba? Kenapa nggak pernah dipakai? Itu tanda, jadi itu fasilitas dari agama memaksakan impian, memaksakan yang kita inginkan, doa kita kepada Tuhan, kepada Allah, ya melalui seperti kayak memaksakan, ya. Tapi itu diberikan fasilitas. Itu syaratnya begitu. Ya Allah, jika saya berhasil keterima di kampus PTN, keterima di Brawijaya, maka saya akan begini. Gitu loh ya Mas ya. Gimana Pak, usahakan yang baik. Kayak sodako gitu dia. Pak, kalau saya, ya Allah, jika saya kemudian keterima di PT nantinya, maka saya akan kasih makan 1000 orang fakir miskin. Wah, 1000 orang kali 10 juta ya. Enggak lah, bisa 100, bisa berapapun. Yang penting itu bersifat positif. Jangan yang negatif. Pak, saya khusus nanti saya mau ke Pak, ke warung nyangkruk 10 jam. Ya, silakan. Itu coba laksanakan ini. Kenapa? Stres. Oke ya. Ada yang pernah mencoba itu? Cobaan ya. Ya Allah, saya jika ngomong ke orang tua, ke ibu, bunda, ayah andaku yang tercinta, bantu saya mewujudkan impian saya dengan saya nada. Jika saya tahun ini sukses diterima di Brawijaya atau UNER atau kampus PTN yang lain, maka ya Allah, saya akan memberi makan anak yatim selama 7 hari sejumlah 10 orang. Berani ya, gitu loh. Masa kita kalah sama orang kafir yang nggak pakai, yang nggak ada fasilitas begitu. Orang kafir kan nggak ada nada namanya. Ayo, pernah ada tak konsep di orang-orang kafir
orang-orang non muslim misalkan yang pakai istilah nadar begitu, konsep nadar, ada nggak? Nggak ada. Yang ada mereka itu mewujudkan dengan cara apa? Manjada, wajada. Ini hukum alam. Sampai sungguh-sungguh dia akan sukses. Katanya sekarang, orang yang pergi Jumatan, yang rumahnya jauh dan dekat dengan masjid, lebih besar mana pahalanya? Yang jauh itu bukti bahwa Allah itu menghargai sebuah proses. Itu loh ya. Maka nggak adil kiranya jika orang itu kemudian ingin meraih impian, tak bermalas-malasan kemudian sukses. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Itu. Saya punya murid begini. Siapa ada murid begini, Pak? Kamu nggak suka belajar? Malas Pak. Salah aja Pak. Buktinya saya bakar jadi abu, arang, tak campur sama teh Pak. Tak udah, tak ombe Pak. Karena duit rumah Pak. Itu kira-kira stres nggak Pak? Stres. Saya bayangannya abot ya. PTN makanya kayak begitu jawaban. Kadang sampai ada yang lagi, Pak apa jari Allah Pak? Terus nanti pasrah apa jari Allah Pak? Tak cukup sandal tak lempar, jeder, sorry ini ganda Allah, pasrah ya. Jangan begitu ya, nadar gunakan itu, fasilitas. Berani mencoba? Kok cuma ada satu yang berani? Kalau lemes begitu, impian itu harus dikejar dengan sebuah tekad yang kuat dan juga dengan konsistensi. Kita sekarang apa yang dibayar untuk orang bisa masuk surga? Berdoa apalagi? Sholatnya cuma sehari, cukup sehari seumur hidup. Konsistensi yang diminta apalagi? Rukun Islam yang jalankan 5 itu pun juga belum tentu masuk surga. Itu juga murid saya ini tahu kemana dia? Jadi ya, jadi konsistensi itu yang harus dilakukan. Disiplin lah bahasa lainnya itu namanya disiplin. Jadi itu aja belum tentu bisa masuk. Makanya impian itu harus nilainya harus dikejar. Harus dengan tadi itu manjada wajada konsisten sebagainya. Oke, saya kembali dengan pengalaman saya tadi ya. Saya kemudian ada dan kemudian saya pada saat 3 bulan proses itu saya belajar mati-matian ya, kemudian jalan ibadah yang sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh. Pak, ini ingat, ini penting di momen pas dari saat tesnya ya, tesnya. Halo, oke. Kalau bapak kepala sekolah itu menang ya, bapak kepala sekolah, nah, rame ya, oke. Ini momen yang penting sekarang pada saat menjalani tes itu. Usahakan tes itu betul-betul jaga kondisi, jangan sampai sakit, jangan begadang, jangan ngelekan, dan ke warkop main Mobile Legends kan itu kita selalu pulang ke rumah apa ya? Mancing. Oke. Mancing nang Unesa. Oleh Pak Koto. Gini. Nah itu yang ini khususnya santriwan ya. Bedanya kalau swasta dan negeri itu, maaf ini, kampus itu sarana untuk mencari jodoh. Sarana untuk mencari jodoh. Kalau mencari jodoh di luar kampus, di dunia kerja, itu nggak semurni, nggak setulus saat masih di kuliah. Sama-sama merintis masih mahasiswa, belum tahu bagaimana disusut di masa depan. Hanya ditautkan dengan namanya cinta yang dianugerahi Tuhan. Kemudian hati bertaut, cocok, ingat kata Rasulullah bersabda, jiwa yang cocok, roh yang cocok di antara kedua manusia, maka akan menyatu. Sama dengan laki perempuan ya. Kalau sudah menyatu, cocok, klik dalam berbicara, komunikasi, nah itu bisa kemudian menjadi cocok ya. Cari jodoh, jadi bayanganmu kampus gak apa-apa, ta'aruf kemudian menjadi jodoh. Nah ini bedanya ya, yang punya laki-laki. Kalau untuk yang negeri, maaf ini ya, pengalaman saya pernah swasta, pernah negeri. Kalau di negeri itu jujur, ya ikhwannya
ikhwatinya atau akhwatnya atau yang santriwati atau yang mahasiswinya itu cowok cantik. Kondol si model ya opo semua orang si model buka-bukaan, semi buka, orang yang tertutup buang ya ada yang pakai apa namanya? Itu kamu dikonotasikan begitu, didentikan bahwa kalau pakai ninja pasti teroris, jangan. Itu namanya kamu kecepat Islamofobia. Ya. Terus ini ada yang cocok. Cantik cantik, apalagi yang kita ambil jurusan ekonomi akuntansi. Untuk yang para ya santriwan, untuk di kampus itu ya, yang paling bagi saya yang paling cantik itu yang di ekonomi. Nah sekarang ini itu yang untuk yang ibu cowok ya, satu ya. Nah jangan cari jodoh yang di ini cowok semua. Yang itu ya, fisik juga begitu ya, yang di fisik. Nah sekarang untuk yang santriwati kalau mencari jodoh di kampus nanti itu cari kalau yang cowok yang keren, yang prospeknya masa depan bagus itu yang kedokteran dan sama teknik. Cowok semua, banyak cowok di situ sebagian besar ya. Apa sambil menyelam minggu akan kan gitu ya. Oke, itu yang memang nantinya berkeinginan untuk sambil kuliah sambil mencari jodoh sambil menyelam minum air ya. Oke, memang begitu ya, memang begitu, saran yang tepat begitu ya. Karena usia-usia itulah buat kalian sebagai bunga, sebagai sebuah bunga yang lagi mekar-mekarnya berkembang ya diri kalian saat di kampus. Nah, bekal saya buat kalian nantinya saat di kampus nih ya, usahakan di semester 1 dan 2 jangan dulu terlibat di organisasi. Cari dulu nilai setinggi-tingginya IPK kalian. Karena kalau kamu terlibat di organisasi, waktu kamu bagi, kemudian nanti bisa kedodoran saat di semester berikutnya untuk mendongkrak nilainya jelek. Yang pertama yang IPS, wajib syarat IPK harus di atas di 3. Nah untuk yang IPS, laboratoriumnya adalah organisasi. Saya dulu semasa di kampus juga begitu. Jadi organisasi semua saya ikuti, baik yang di luar kampus maupun di dalam kampus semua saya ikuti. Ya, saya senang berorganisasi. Karena nanti salah satu cara kita mengembangkan diri lewat organisasi, bisa ngomong seperti ini depan orang banyak, bisa memimpin orang, memimpin kepanitiaan, memimpin organisasi. Pertama cowok ya, cowok itu harus punya 3 kemampuan ini, yaitu ininya harus main, pinter, hatinya harus baik, dompetnya berisi. Bukan berbonan lu yo, bukan berbonan gitu. Itu baru cowok yang punya masa depan cerah, bukan madesu. Kemarin saya sudah survei bahwa itu yang dicari adalah masa depan cerah bagi nanti bagi kaum bagi ini pihak calon mertua kalian ya. Kemudian ini momen yang penting saat menjelang tes ya, jaga kondisi kesehatan. Terus usahakan sudah berorientasi tepat. Ojo kemudian baru tes berangkat gak ngerti tempatnya, gak ngerti rute nih, gak ngerti kampus sih, konyol nanti ya, terlambat, kemudian macet, habis sudah selesai. Jadi usahakan orientasi dulu tempat. Kamu tesnya di mana? Tulis sudah tahu tempat tulisnya? Itu usahakan ya, orientasi ya, jangan sampai tidak orientasi. Nanti kita tahu pada momen-momen itu berkumpul seluruh para siswa yang ikut tes di Surabaya. Jadi berjubel buahnya, bisa jadi nanti jalanan macet.
Ya, orientasi tempat. Sudah tahu tempatnya? Belum tahu. Lagi sebelum usahakan ya, cari tempatnya. Terus dua, ojo pas kok baru tahu dan saat tes mah konyol nantinya ya. Oke. Usahakan memang tesnya sekarang harus punya target hari ini kok tahun ini tes dan tahun ini harus berhasil. Jangan itu saya lah tahun kedua baru berhasil. Tapi kembali kepada takdirnya Tuhan, takdirnya Allah. Kemudian yang ketiga adalah usahakan pada saat sebelum tes itu jangan terlambat. Pengalaman saya kalau terlambat itu disuruh keluar ya oleh pihak petugas penjaga. Jangan pernah keluar, tidak pernah terlambat. Usahakan setengah jam sebelumnya sudah sampai di tempatnya ya, ada persiapan mental supaya nggak terdetek nantinya. Nah ini pengalaman saya saat tes itu, karena saya tadi ya kemudian melaksanakan ritual ibadah yang ketat, sungguh-sungguh belajar. Saya kan 2 hari tesnya zaman saya dulu ya. Itu hari pertama, pensil saya itu saya merasa pensil saya seperti ada yang menuntut. Bukan, yang aneh ajaib, tapi bukan perdukunan. Tapi itu yang terjadi. Jadi pensil saya itu saya merasa kayak ada yang menuntut gitu ya. Hati mengatakan jawaban ini gitu, cepat selesai. Jadi belum waktu sudah selesai. Begitu tahu hari kedua, lah ini sudah dibantu oleh Allah, saya merasa dibantu oleh Allah ya. Hari kedua muncul sedikit rasa sombong, wah aku dibantu Allah. Hari kedua karena perasaan itu, lu kan muncul luntut tadi itu. Udah mikir berapa ya, udah mikir nggak hitung lah. Akhirnya diuntungnya alhamdulillah bisa. Dan begitu kemudian pengumuman, hari pengumuman, teman saya yang tes di depan saya tidak keterima. Saya keterima di Brawijaya jurusan Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Administrasi Negara. Oh, kok beda Pak? Kok urusannya dengan mengajar gimana? Kan gak nyambung saja nih. Ada yang ngambil jurusan Fakultas Ilmu Administrasi, fisik. Administrasi Negara, kampus negara. Itu jurusan yang disiapkan untuk menjadi birokrat, ASN, pegawai pemerintah. Tapi para teman-teman saya banyak yang di kementerian, pemerintahan daerah banyak. Saya lebih memilih menjadi seorang pendidik, pengajar. Karena bagi saya itu asik ketemu dengan para siswa, para siswi. Oke, ya. Jadi kembali tadi berusaha ya mengerjakan tadi itu hasil dari ibadah. Maka dari sekarang umpamanya pun ya buat kalian kalau sudah ibadah tetap untuk meraih impian, terus kemudian kerja keras belajar. Kalaupun kalian belum berhasil, yakinlah Allah punya kehendak lain. Itu loh. Ada kisah, belum saya akhiri ya kurang 5 menit lagi. Ini kisah nyata. Ada seorang ini siswa SMA, bapaknya mulai SD itu anaknya suka bersedekah. Dia atasnamakan anaknya sukses. Kemudian dia dapat beasiswa di SMP, SMA, kemudian kemudian di SMA dia tes di perguruan tinggi, dia ngambil jurusan teknik perminyakan di ITB ya. Nah, kemudian teman-temannya tadi yang SMA dia kategori ruang ranking, kategori dia 5 besar dengan teman-temannya tadi ya, ranking di sekolahannya, di sekolah dan di kelas di sekolahannya. Dia ngambil teknik perminyakan di ITB. Kemudian ternyata orang tuanya tadi itu menjual sepeda motornya, disedekahkan. Jadi menjual ini sepeda motor untuk membeli impian dari anaknya. Tapi ternyata punya kendala, dia gagal. Dia tidak keterima di teknik perminyakan ITB. Ya namanya manusia kecewa ya, bapaknya kecewa, merasa aku sudah bersedekah sepeda motor saya jual, kok masih belum bisa keterima anak saya di kampus di ITB. Ternyata kemudian dia tidak kuliah. Dia kemudian melamar jadi sopir. Ya sopir, siapa jadi sopir dari seorang bos. Bos ini punya usaha ya, punya banyak usaha pabrik banyak lah. Setahun ikut, kemudian 2 tahun, tahun ketiga karena dia dipandang dia orangnya jujur ya, jujur, kerja keras, baik, pinter anaknya. Kemudian
dari sopir kemudian dipasrai beberapa perusahaan untuk dia mengelola, perusahaan yang kecil, yang menengah, kemudian sampai yang besar. Kemudian di tahun keempat dia kemudian diambil mantu sama bos tadi. Lah hikmahnya tuh ya, dari kegagalan yang dia apa namanya dia dapat. Ini kisahnya yang saya baca. Terus kemudian, nah ini paling penting lagi juga. Begitu dia kemudian diambil mantu, kemudian bosnya tadi yang mertuanya dia juga mendirikan perusahaan minyak dan gas, dan dia dipasrai untuk menjadi direkturnya. Nah, itu ya, tahun kelima kemudian kelulusan teman-temannya kan pasti lulus, kemudian daftar apa namanya ini mengajukan lamaran kerja di perusahaan yang teman tadi nggak tahu, lamar kerja. Begitu ketemu, terakhir wawancara dengan direkturnya, ternyata temannya sendiri yang daftar dari TB yang daftar ya, ketemu dengan dia. Wah, ternyata dia sekarang menjadi pimpinan dari teman-temannya lulusan insinyur dari ITB. Dia sendiri bukan seorang insinyur dari ITB, tapi dia bos dari perusahaan minyak dan gas. Contoh ya, kisah nyata bahwasanya jika kalian sudah kerja keras belajar, sudah beribadah keras untuk meraih impian, jika pun seandainya masyarakat gagal, yakinlah Allah punya kehendak lain. Jangan pesimis kemudian tuan depresi, wah jangan ya, kayak orang tak beriman aja ya, yakinlah. Itu pengalaman saya sendiri dan pengalaman yang tadi ya, kisah nyata dari seorang bos perusahaan minyak dan gas. Kemudian dia akhirnya kuliah sudah terbuka, kemudian dia S2 nya ambil MBA. Saat itu dia terjadi pimpinan bos ya, sebuah perusahaan minyak dan gas. Selesai Pak. Oke ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya berdoa berharap buat kalian semoga sukses ya, keterima di SNBT. Siapa yang keterima di jalur undangan? Siapa yang keterima jalur undangan? Berapa orang? 14. Tahun kemarin berapa? Keren, berarti naik ya, peningkatan. Terus yang data yang terima lewat ini SNBT yang tahun kemarin? Tahun kemarin datanya. Gak tahu ya? Oke, semoga tahun ini lebih banyak lagi ya. Tuh ya, saya berharap begitu. Semua guru pasti, ustazah juga semua guru berharap, berdoa semoga kalian sukses. Ingat gini, berbakti jangan menunggu kaya pada orang tua, berbakti jangan menunggu kalian sudah dewasa. Setidaknya sekarang sedini mungkin berbaktilah pada orang tua dengan meraih impian yang itu juga membuat orang tua menjadi bangga dan bahagia. Itu ya. Tanpa saya merasakan sendiri, pas saya keterima di Brawijaya, orang tua ikut senang bahagia. Tanya sama orang tetangganya, anakmu kuliah di mana? Di Brawijaya, kan seneng gitu. Di mana? Ini Pak, di UNESA, di UNER, di UI, di UGM, kan keren. Ya, oke, itu aja ya. Jika salah semata-mata dari saya, jika itu benar hanya dari Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Ya, semangat pagi. Oke, terakhir yel-yelnya SMA Al-Fatah ya. SMA Al-Fatah maju dan sukses. Yes, yes, yes. Hore, tepuk tangan. Oke, paham ya? Ini terakhir buat saya. Oke. SMA Al-Fatah sukses maju. Yes, yes, yes 3 kali. Tepuk tangan. Oke ya. 1, 2, 3. SMA Al-Fatah. Maju. Oke, terakhir. 1 ya. 1, 2, 3. Sukses, maju, yes, yes, yes. Semoga kalian sebagai pejuang-pejuang SNBT berhasil. Satu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.